Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Maudin dari kelas 9B. Saya di sini mau menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran antara pasukan Indonesia melawan pasukan Sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulunya, yaitu perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Perebutan senjata telah dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Pada akhirnya perebutan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan yang berubah menjadi situasi revolusi yang menegangkan. Kedatangan Sekutu di Surabaya pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Surabaya berhasil memperoleh senjata dari tentara Jepang. Selain itu, gerakan pemuda juga diorganisir sedemikian rupa, sehingga mereka siap menghadapi berbagai ancaman yang datang dari manapun. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade Perkusulan dari Divisi 23 Sekutu yang berkekuatan sekitar 5.000 tentara mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Albertin Walter Southern Malabi. Setibanya di Surabaya, mereka segera masuk ke dalam kota dan mendirikan pos pertahanan di 8 tempat. Awalnya mereka ingin segera melucuti semua persenjataan yang telah dikuasai rakyat. Namun karena memperoleh tantangan keras dari pimpinan Indonesia di Surabaya, mereka mengalah. Tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan antara pimpinan Indonesia dengan Brigadir Malabi yang isinya antara lain: satu, yang dilucuti senjata-senjatanya hanya tentara Jepang; dua, tentara Inggris selaku wakil sekutu akan membantu Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian; tiga, setelah semua senjata tentara Jepang dilucuti, mereka akan diangkut melalui laut. Meskipun kesepakatan baru saja tercapai, Sekutu justru mengingkarinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, Sekutu menyerang penjara Kalisolo. Tentara Sekutu membebaskan Kolonel Huyer, seorang perwira Belanda, beserta beberapa tentara Belanda yang ditawan pasukan Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober, pukul 11 pagi, sebuah pesawat Dakota melintas dari Jakarta atas perintah Maijen Hawthorne. Pesawat itu menyebarkan pamflet yang isinya adalah perintah penyerahan senjata yang dimiliki rakyat Indonesia kepada tentara Sekutu. Dalam waktu 2x24 jam seluruh senjata harus sudah diserahkan. Dan bagi yang masih membawa senjata melewati batas, waktu itu akan ditembak di tempat. Hal ini jelas bertentangan dengan kesepakatan sehari sebelumnya yang telah disetujui Malabi. Dikabarkan Malabi sempat terkejut dengan adanya pamflet tersebut, tetapi ia tetap mematuhi perintah pimpinannya di Jakarta dan segera memerintahkan pasukannya untuk melucuti senjata rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya menilai pihak Inggris telah melanggar perjanjian. Akhirnya pimpinan militer di Surabaya memberikan perintah untuk menyerbu seluruh pos pertahanan Inggris. Pada saat yang hampir bersamaan, pada pemimpin Nahdlatul Ulama dan Masyumi menyatakan bahwa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah perang sabil. Mereka suatu kewajiban yang melekat pada semua muslim. Para kiai dan santri kemudian mulai bergerak dari pesantren-pesantren di Jawa Timur menuju ke Surabaya. Rakyat Surabaya menyerbu Sekutu. Serangan total dilakukan tanggal 28 Oktober 1945 pukul 4.30 pagi. 8 pos pertahanan Sekutu diserbu sekitar 30 rakyat bersenjata api dan ditambah sekitar 100.000 rakyat bersenjata tajam. Setelah digempur secara total, tentara Sekutu yang tidak siap bertempur mengibarkan bendera putih dan memohon untuk berunding. Tercatat korban pertempuran yang berlangsung tanggal 28 sampai 29 Oktober, Inggris mencatat 18 perwira dan 374 serdadu tewas, luka-luka dan hilang. Sementara di pihak Indonesia sekitar 6.000 orang tewas, luka-luka dan hilang. Kapten R.C. Smith menulis Malabi saat itu menyadari apabila pertempuran dilanjutkan, mereka akan disapu bersih. Dalam posisi yang terdesak, Inggris menghubungi pimpinan Indonesia di Jakarta. Mereka sadar tidak ada jalan lain selain meminta bantuan pimpinan Indonesia di Jakarta untuk menyelamatkan nyawa ribuan tentara Inggris yang sudah terkepung. Sore hari tanggal 29 Oktober, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Saifuddin tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat militer Inggris. Hari itu juga Presiden bertemu dengan Malabi di Gubernuran.
Malam itu dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Arithmetic Agreement regarding the Surabaya incident. A provisional agreement between Presiden Soekarno of the Republic Indonesia and Brigade Malabi on the 29 Oktober 1945. Mengenai hal lain dirundingkan dengan Maijen Hawthorne yang datang ke Surabaya pada tanggal 30 Oktober. Berikut beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh pada tanggal 30 Oktober antara pemimpin Indonesia dan pemimpin pasukan sekutu di Indonesia. 1. Pamflet yang ditandatangani Maijen Hawthorne dinyatakan tidak berlaku. 2. Tentara Keamanan Rakyat TKR dan polisi diakui oleh sekutu. 3. Seluruh kota Surabaya tidak dijaga lagi oleh sekutu kecuali kam-kam tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR. 4. Untuk sementara waktu Tanjung Perak dijaga bersama TKR, polisi dan tentara sekutu untuk menyelesaikan tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang. Hasil perundingan untuk menyelamatkan pasukan Malabi dari kekalahan total dipertegas oleh Menteri Penerangan sebagai berikut. 1. Pembentukan suatu kontrak biro yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris. 2. Daerah pelabuhan dijaga bersama yang ditentukan kedudukan masing-masing oleh kontak biro. 3. Daerah Darmo, daerah Kam, Intermiran, orang-orang Eropa dijaga oleh sekutu. Hubungan antara daerah Darmo dan pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat proses pemindahan tawanan. 4. Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada pihak masing-masing. Pada perundingan itu juga disepakati nama-nama anggota kontak biro dari kedua belah pihak. Dari Inggris ada 5 orang, Brigjen Malabi, Kolonel Pug, Wing Commander Grom, Mayon, M. Hudson, dan Kapten Haisau. Dari pihak Indonesia 9 perwakilan, Presiden Sudirman, Doel Arnongo, Atmaji, Muhammad, Soekono, Soeyono, Kusnandar, Roslan, Abdul Ghani, dan Tede Kundan selaku juru bahasa. Pasca tercapainya kesepakatan, Presiden Soekarno beserta rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 13. Tewasnya Malabi pasca Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta, di beberapa tempat masih terjadi pertempuran. Sekalipun sudah diumumkan genjatan senjata untuk menghentikan pertempuran, para anggota kontak biro dari kedua belah pihak mulai mendatangi lokasi-lokasi yang masih terjadi pertempuran. Pada pukul 17 tanggal 30 Oktober, seluruh anggota kontak biro pergi bersama-sama menuju satu lokasi pertempuran. Tempat berada ini adalah gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki pasukan Inggris dan pemuda-pemuda yang masih mengepungnya. Setibanya di lokasi pertempuran, pemuda-pemuda menuntut supaya pasukan Malabi menyerah. Malabi tidak bisa menerima tuntunan itu. Setelah penolakan tersebut, terjadi insiden baku tembak yang mengakibatkan tewasnya Malabi Komandan Brigade 49 di Surabaya. Inggris menyalahkan pihak Indonesia yang telah melanggar gencatan senjata dan membunuh Malabi. Dari berbagai kesaksian mantan perwira Inggris di tempat kejadian, ternyata yang memulai tembakan adalah pihak Inggris. Sesuai kesaksian Mayor Gopal tahun 1974, penyebab tewasnya Malabi sendiri masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan tertusuk bayonet dan bambu runcing pemuda. Namun berdasarkan surat dari Kapten Smith kepada Parrot tahun 1973 sampai 1974, kemungkinan besar Malabi terbunuh karena ledakan granat yang dilempar pengawalnya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.